Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelvira Artanti dengan NIM 103062430009 dari kelas S1 IT KJ 24003 dari program studi Teknologi Informasi Fakultas Informatika Telkom University Kampus Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Implementasi Disaster Recovery Planning atau DRP pada insiden bencana di sektor IT. Seperti yang kita ketahui, transformasi digital telah mengubah banyak hal dalam kehidupan modern. Kini, sektor seperti keuangan, perbankan, kesehatan, dan pemerintahan itu sangat bergantung pada sistem teknologi informasi. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, ketergantungan tinggi itu dapat menyebabkan resiko yang sangat besar. Gangguan seperti gangguan teknis, kesalahan manusia, serangan cyber, hingga bencana alam itu bisa menghentikan layanan secara total dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Untuk mengantisipasi hal tersebut dibutuhkan Disaster Recovery Planning atau DRP. DRP adalah strategi sistematis untuk memulihkan layanan TI secepat mungkin, sehingga layanan tetap bisa beroperasi dengan gangguan seminimal mungkin. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pentingnya DRP dalam mengidentifikasi komponen kunci yang harus dimiliki dalam perencanaan pemulihan, serta memberikan rekomendasi kebijakan agar organisasi lebih siap menghadapi bencana TI. Metode yang saya gunakan di sini adalah pendekatan kualitatif dengan dua teknik utama, yaitu studi literatur dan studi kasus. Studi kasus yang saya angkat pada karya tulis ilmiah ini adalah sebuah insiden gangguan besar yang dialami oleh Rogers Communication, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Kanada. Kejadian ini terjadi pada tahun 2022. Sebelum bencana, sistem mereka ini sangat bergantung pada satu core network nasional tanpa segmentasi layanan kritikal dan tanpa sistem failover yang aktif. Monitoring jaringan pun pada saat itu belum memadai. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2022, kesalahan dalam proses updating konfigurasi menyebabkan seluruh jaringan Rogers itu lumpuh. Layanan internet, komunikasi seluler, sistem perbankan, bahkan hingga layanan darurat seperti 911 tidak bisa diakses oleh masyarakat. Sayangnya, Rogers tidak memiliki prosedur pemulihan otomatis dan dokumentasi DRP yang lengkap. Pemulihan ini berlangsung sangat lambat dan dampaknya dirasakan oleh jutaan pengguna selama hampir kurang lebih 19 jam. Setelah insiden itu, Rogers melakukan berbagai langkah perbaikan. Mereka membangun sistem jaringan paralel sebagai cadangan, memisahkan layanan kritikal dari yang lain, meningkatkan sistem monitoring real time, melakukan audit menyeluruh terhadap protokol sistem, serta membentuk tim tanggap darurat dan menyelesaikan simulasi bencana, menyelenggarakan simulasi bencana secara berkala. Dalam penelitian ini juga dijelaskan berbagai kategori bencana TI yang umum terjadi. Nah, antara lain itu ada sistem failure. Sistem failure ini adalah kegagalan fungsi pada sistem teknologi informasi, baik itu perangkat keras seperti server atau storage, maupun itu perangkat lunak seperti sistem operasi atau aplikasi. Hal ini dapat disebabkan oleh bug, crash, kesalahan konfigurasi, atau kerusakan perangkat. Akibatnya, sistem menjadi tidak bisa digunakan, bahkan lumpuh secara total. Jika tidak mempunyai sistem cadangan atau failover, maka operasional organisasi akan berhenti secara sepenuhnya, dan data bisa hilang secara permanen. Yang kedua ada power failure. Power failure atau pemadaman listrik bisa sangat berbahaya bagi sistem TI. Ketika suplai listrik tiba-tiba terputus, sistem bisa mati secara paksa. Akibatnya terjadi kerusakan fisik seperti perangkat hard disk serta kerusakan logis pada file sistem. Lebih buruknya lagi jika tidak ada sistem UPS atau genset. Solusinya adalah untuk menggunakan sistem backup daya yang memadai dan prosedur shutdown otomatis agar sistem bisa mati dengan aman dan tetap terlindungi datanya. Yang ketiga adalah bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor adalah ancaman eksternal yang bisa menghancurkan infrastruktur TI secara fisik. Data center bisa rusak, jaringan telekomunikasi bisa terputus, dan akses ke sistem bisa hilang.
secara sepenuhnya. Untuk memastikan ini, organisasi perlu memiliki disaster recovery site di lokasi geografis yang berbeda. Selain itu, menggunakan cloud computing sebagai media cadangan data juga sangat membantu agar data tetap bisa diakses meskipun pusat data kantor itu hancur. Yang keempat, ada kebakaran. Kebakaran ini sangat sering kali terjadi secara tiba-tiba dan menyebar dengan sangat cepat. Ini bisa mengakibatkan kerusakan total pada server, perangkat jaringan, dan seluruh ruang server. Bukan hanya kerugian materi, kebakaran juga bisa menghapus seluruh data penting yang diperlukan. Untuk karena itu, dibutuhkan pencegahan seperti detektor asap, sistem pendinginan ruangan, serta strategi backup data yang disimpan di lokasi berbeda ataupun menggunakan cloud computing. Yang kelima itu ada human error. Human error atau kesalahan manusia itu adalah sebuah penyebab umum yang terjadi di gangguan TI. Tapi sering diabaikan. Contohnya itu termasuk dalam kesalahan konfigurasi, penghapusan data dengan tidak sengaja, atau kelalaian dalam mengikuti prosedur standar. Meski terlihat sepele, human error bisa menghentikan seluruh layanan. Upaya pencegahan dapat dilakukan berupa pelatihan rutin, pembatasan akses, audit log, dan menggunakan sistem auto restore. Yang keenam, ada ancaman cyber. Ancaman cyber atau ancaman dari luar seperti hacker, malware, ransomware, atau bahkan sabotase dari dalam organisasi bisa sangat merusak. Serangan ini bisa mencuri data, menyandera sistem, atau menghancurkan database yang penting. Untuk menghadapinya, organisasi perlu menerapkan perlindungan berlapis seperti firewall, autentikasi 2 faktor, backup offline, serta pengujian keamanan secara berkala melalui penetration test. Setiap jenis bencana ini menunjukkan bahwa tanpa strategi DRP yang matang, organisasi sangat rentan terhadap gangguan operasional. DRP bukan hanya solusi teknis, melainkan bagian dari manajemen resiko yang harus dirancang dan diuji secara rutin. Kesimpulannya adalah, DRP adalah komponen krusial dalam menjamin keamanan operasional. Teknologi informasi dalam era digital saat ini memiliki DRP yang lengkap dan adaptif itu bukan lagi termasuk dalam pilihan, tetapi suatu kebutuhan utama. Organisasi perlu mempersiapkan segala kemungkinan gangguan agar dapat terus berjalan, bahkan dalam situasi terburuk sekalipun. Demikian pemaparan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.